Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana dengan NIM A1A12306 dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul yaitu pengaruh inflasi domestik dan tingkat bunga domestik terhadap nilai tukar rupiah Perancis. Oke, baik, presentasi yang akan saya bahas ini akan mengupas hubungan kompleks antara inflasi domestik, tingkat bunga domestik, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Topik ini sangat krusial karena nilai tukar rupiah merupakan barometer stabilitas ekonomi nasional yang sangat sensitif terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia serta dinamika ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Memahami interaksi variabel-variabel ini adalah kunci untuk memitigasi risiko ekonomi dan merumuskan kebijakan yang efektif. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang latar belakang pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan kesehatan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Fluktuasi nilai tukar memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat dan daya saing industri. Ketika rupiah melemah, biaya impor barang dan bahan baku akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong inflasi. Sebaliknya, rupiah yang stabil akan memupuk kepercayaan investor, mendorong investasi asing, dan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Di dalam konteks ini, inflasi dan suku bunga menjadi instrumen kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, yaitu BI, secara aktif menggunakan kedua variabel ini untuk mengelola likuiditas, mengendalikan harga, dan menjaga stabilitas eksternal ekonomi termasuk nilai tukar rupiah atau mata uang. Berikutnya, inflasi dan dampaknya terhadap nilai tukar. Yang pertama, ada kenaikan biaya produksi. Inflasi tinggi mengakibatkan lonjakan biaya produksi bagi perusahaan mulai dari bahan baku hingga upah tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi margin keuntungan dan membuat produk domestik menjadi kurang kompetitif. Yang kedua yaitu penurunan daya beli. Daya beli masyarakat terkikis oleh inflasi, membuat mereka beralih ke produk impor yang mungkin terlihat lebih murah atau memiliki nilai lebih baik dibandingkan produk kosmetik yang harganya melambung. Yang ketiga, peningkatan permintaan dolar. Ketika produk domestik kurang kompetitif dan daya beli menurun, permintaan terhadap barang impor akan meningkat. Ini secara otomatis meningkatkan permintaan akan mata uang asing, khususnya dolar, yang pada akhirnya menekankan rupiah untuk terdepresiasi. Lanjut, teori paritas daya beli atau P3. Teori paritas daya beli adalah fondasi teoritis yang menjelaskan hubungan jangka panjang antara inflasi dan nilai tukar. Inti dari teori ini adalah hukum satu harga yang menyatakan bahwa barang yang identik harus memiliki harga yang sama di berbagai negara setelah disesuaikan dengan nilai tukar. Dengan kata lain, P3 ini mengemukakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri untuk menyamakan daya beli antar negara. Jika inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, maka berdasarkan teori, nilai tukar rupiah akan cenderung melemah terhadap dolar. Pelemahan ini terjadi akan mengkompensasi perbedaan inflasi sehingga daya beli 1 unit rupiah Indonesia setara dengan daya beli 1 unit US dollar. Setelah dikonversi, teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana tekanan inflasi jangka panjang dapat membentuk pergerakan nilai tukar. Tingkat bunga dan pengaruhnya pada aliran modal. Tingkat bunga domestik memiliki peran vital dalam memengaruhi keputusan investasi baik dari sektor lokal maupun asing. Perbedaan tingkat bunga antar negara menjadi magnet bagi aliran modal yang pada gilirannya berdampak signifikan pada nilai tukar mata uang. Ada suku bunga yang tinggi, aliran modal masuk, peningkatan permintaan rupiah, dan apresiasi nilai tukar. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang teori paritas tingkat bunga. Teori paritas tingkat bunga ini merupakan teori fundamental dalam keuangan internasional yang menjelaskan hubungan antara suku bunga, nilai tukar spot, dan nilai tukar forward. IRP menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga antara dua negara akan sama dengan perbedaan antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot. Investor yang rasional akan mengekspoliasi perbedaan ini sampai tidak ada bagi peluang arbitrase atau keuntungan bebas risiko. Secara esensial, IRP menyeratkan bahwa investor tidak dapat secara konsisten memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan berinvestasi di negara dengan suku bunga yang lebih tinggi, karena keuntungan
Oleh karena itu, perubahan suku bunga sering digunakan sebagai alat untuk menstabilkan atau memengaruhi nilai tukar. Karena kebijakan ini dapat memicu ekspektasi pergerakan nilai tukar di masa depan. Baik, saya akan membahas lagi tentang peran strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas. Sebagai Bank Sentral Indonesia atau BI, memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas makroekonomi, salah satunya melalui stabilitas nilai tukar rupiah. BI memiliki instrumen kebijakan moneter yang untuk mencapai tujuan. Ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan suku bunga atau acuan. Ketika inflasi menunjukkan tren peningkatan atau rupiah mengalami tekanan depresiasi, BI dapat menaikkan suku bunga acuan atau BI rate. Kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk menekankan laju inflasi dan menarik modal asing yang pada akhirnya dapat memperkuat rupiah. Yang kedua, intervensi pasar falas. BI dapat melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing, baik dengan menjual dolar untuk memperkuat rupiah atau membeli US dollar untuk melemahkan rupiah. Investasi ini bersifat jangka pendek untuk meredam volatilitas berlebihan. Yang ketiga, komunikasi kebijakan. Komunikasi yang jelas dan transparan dari BI mengenai arah kebijakan moneter sangat penting. Ini untuk membentuk ekspektasi pasar dan menjaga kepercayaan investor yang vital serta menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pasar, mengendalikan inflasi, dan pada akhirnya menjaga rupiah sebagai fondasi stabilitas makroekonomi. Tujuan dalam penelitian ini mengurangi pengaruh inflasi dan tingkat bunga. Penelitian ini dirancang untuk menggali dan mengenai dinamika yang memengaruhi nilai tukar rupiah dengan menggunakan pendekatan empiris. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, menganalisis sejauh mana inflasi domestik memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Penelitian ini akan mencari tahu arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel ini. Yang kedua, menganalisis sejauh mana tingkat bunga domestik berperan dalam membentuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Apakah kenaikan atau penurunan suku bunga memiliki dampak yang signifikan pada apresiasi atau depresiasi rupiah? Yang ketiga, menyelidiki apakah inflasi dan tingkat bunga domestik secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan dan konsisten terhadap nilai tukar rupiah dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini untuk memahami interaksi kompleks antar variabel. Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, baik, saya akan membaca rumusan masalah yang akan menjadi paduan dalam analisis. Yang pertama, apakah inflasi domestik berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah? Pertanyaan ini akan menguji hipotesis bahwa tingkat inflasi Indonesia memiliki hubungan yang signifikan dengan apresiasi atau depresiasi rupiah terhadap US dollar. Apakah inflasi yang tinggi secara konsisten menekan nilai rupiah? Yang kedua, apakah tingkat bunga domestik berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah? Yang ketiga, apakah inflasi dan tingkat bunga domestik secara simultan mempengaruhi nilai tukar rupiah? Pendekatan metodologi, data dan analisis yang kami gunakan yaitu yang pertama, data penelitian, jenis data sekunder, frekuensi data triwulan periode tahun 2011 sampai tahun 2023. Sumber data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik dan lembaga keuangan terkait lainnya. Pemilihan data triwulanan bertujuan untuk menangkap dinamika ekonomi secara lebih rinci dibandingkan data tahunan, sekaligus menyediakan cukup observasi untuk menganalisis ekonometrika yang robust. Metode analisis yang kami gunakan yaitu yang pertama, metode regresi ekonometrika, yang kedua, uji pendukung, uji asumsi klasik, normalitas, heterogeneisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Yang ketiga, software atau EPIOS. Regresi ekonometrika yang akan digunakan untuk mengestimasi koefisien yang menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh variabel independen, inflasi dan tingkat bunga terhadap variabel dependen, nilai tukar rupiah. Uji asumsi klasik akan memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan hasilnya dapat diandalkan. Terakhir, kesimpulan, secara teoritis inflasi dan tingkat bunga memengaruhi nilai tukar rupiah, namun hasil empiris menunjukkan bahwa pengaruh keduanya tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal global memiliki peran lebih dominan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter perlu dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi. Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan bunga, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan stabilitas pasar keuangan nasional internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah bersifat kompleks. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan ekonomi harus dilakukan secara komprehensif agar stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.